Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya baik anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Dan anak-anak, kali ini kita masuk pada tema kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan subtema pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kali ini kita masuk pada pembelajaran pertama. Ya anak-anak ya. Untuk itu disimak videonya sampai habis agar kalian mendapatkan manfaat daripada pembelajaran ini. Nah, adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita ya saat kalian melihat video ini adalah yang pertama, kalian dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 2. Kalian dapat menceritakan informasi dalam dongeng yang telah dibaca. Yang ketiga, kalian dapat menggunakan kosakata baku dalam menjawab pertanyaan tentang dongeng. Dan yang keempat, kalian dapat mengetahui pola irama dalam bunyi benda. Oke, kita masuk pada muatan pelajaran kita. Nah, anak-anak, kalian perhatikan pada gambar ini ya. Itu kalian bisa melihat bahwa ada dua orang siswa sekolah ya yang ingin bepergian ya, pergi ke sekolah ya. Dan di samping kanan kirinya ada tumbuhan ya, ada pohon kelapa tepat di sebelah kanan layar HP kalian, dan di sebelah kiri layar HP kalian ada pohon bambu dan pohon pepaya. Nah, tidak hanya tumbuhan, ada juga hewan ya. Ada hewan kupu-kupu dan ada hewan ayam ya. Mereka berada di satu tempat, yaitu tempatnya ini di wilayah pesisir pantai ya Nana ya. Wilayah pesisir pantai yang di belakangnya adalah lautan ya. Nah, ini adalah keadaan alam yang ada di sekitar kita ya Nana ya. Ada hewan, ada tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini kalian bisa melihat bahwa ketika beberapa anak sedang bermain di taman ya, ada hewan kambing, ada hewan ayam, ada hewan kucing, ada hewan burung, ada hewan kupu-kupu, ada hewan bebek. Nah, semuanya ikut bersama-sama dengan manusia ya, ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan ya. Nah, tumbuhan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan tentunya. Manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai sumber makanan ya. Sebagai sumber makanan artinya bahwa manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan untuk mengenyangkan kebutuhan mereka ya Nana ya. Manusia butuh makan agar perutnya menjadi kenyang. Hewan membutuhkan tumbuhan agar dia dapat bertumbuh dan berkembang ya. Nah, kemudian tumbuhan dapat dijadikan bahan baku industri. Nah, bahan baku industri seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, tumbuhan itu dapat diolah, misalnya pohon ya. Pohon dapat diolah untuk menjadi bahan industri triplex ya. Triplex ya, kemudian meja-meja. Kemudian dapat juga digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Nah, apa saja peralatan rumah tangga kalian yang berasal dari tumbuhan? Ya banyak ya. Contohnya adalah talanan bawang ya. Biasanya orang untuk mengiris-ngiris bawang, nah itu ada yang menggunakan peralatan rumah tangga menggunakan bahan dari tumbuhan. Itu sendok ya. Nah, sendok yang berasal dari kayu ya. Kemudian tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan pakaian juga, kemudian sebagai bahan pewarna alami ya. Kalian tentu tahu apa saja tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pewarna alami ya. Contoh, kita ingin membuat kue ya, kue yang berwarnanya kemerah-merahan, kita dapat menggunakan buah naga ya, sehingga warnanya tentu menjadi warna yang alami. Ada banyak contoh lain ya. Nah, kemudian tumbuhan juga dapat
digunakan untuk kesehatan kita sebagai manusia. Dapatkah anak-anak membayangkan bahwa kalau ya seandainya tidak ada tumbuhan di sekitar kita, nah, apa yang akan terjadi? Nah, tentu kita akan kesulitan ya anak-anak ya. Oke, kita masuk pada muatan pelajaran kita, yaitu muatan bahasa Indonesia. Dongeng ya. Tadi pada tujuan pembelajaran kalian telah mengetahui bahwa kita akan mempelajari tentang dongeng ya. Nah, apa itu dongeng anak-anak? Tentu kalian sudah pernah mendengar ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah melihat di channel televisi atau melalui radio atau melalui kanal YouTube, media sosial yang lain, atau berdasarkan apa yang diceritakan oleh orang tua kalian ya. Nah, pengertian dongeng. Dongeng anak-anak merupakan sebuah cerita hayalan ya. Cerita hayalan dan dongeng umumnya menceritakan tentang sifat kehidupan pada zaman dahulu kala ya. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, pesan itu apa? Pesan adalah yang ingin disampaikan kepada para pembaca atau para pendengarnya, dan amanat itu adalah pesan baiknya ya. Nah, sama seperti cerita lainnya, tentu dongeng memiliki tokoh ya. Tokoh itu apa? Tokoh adalah pemeran ya, pemeran dalam cerita tersebut ya anak-anak ya. Nah, tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, bisa hewan, ataupun tumbuhan. Sehingga anak-anak di dalam dongeng itu kalian akan mendengar atau membaca bahwa di dalam cerita dongeng ini hewan-hewan bisa berbicara kepada tumbuhan, manusia bisa berbicara kepada hewan ya. Nah, itu pada kenyataannya tidak bisa terjadi, namun tidak bisa terjadi ya anak ya. Itu hanya cerita hayalan. Nah, itu adalah dongeng ya anak ya. Nah, dongeng juga anak-anak memiliki alur cerita yang sederhana ya. Alur itu apa? Alur adalah rangkaian peristiwa di dalam cerita ya. Biasanya ada kita melihat dongeng yang tidak bersambung ya. Ya, alur adalah rangkaian peristiwa di dalam cerita, dan alur dalam dongeng ini memiliki alur maju ya, yang langsung selesai. Nah, biasanya anak-anak di dalam dongeng ada pesan yang disampaikan kepada yang membaca atau yang mendengar daripada dongeng tersebut ya. Ada beberapa cerita dongeng anak-anak yang terkenal di Indonesia, yaitu Lutung Kasarung, lalu Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Malin Kundang ya anak-anak ya. Kalau di cerita dongeng Malin Kundang ya, kita bisa tahu di situ tokohnya ada si Malin Kundang, lalu ibunya ya, kemudian saudagar ya anak-anak ya. Nah, di situ ada amanat atau pesannya kepada kita. Nah, amanat atau pesannya bahwa jangan kita berbuat durhaka terhadap orang tua kita ya. Nah, karena apa? Nanti kalau kita melakukan hal itu, maka kita akan dikutuk menjadi batu ya anak-anak ya. Nah, itu adalah kilasan tentang dongeng yang ada di yang biasa kita dengar ya anak-anak ya, dan yang terkenal di Indonesia. Nah, ayo kalian berlatih dan bacalah dongeng berikut ya. Setelah itu kamu kerjakan soal-soalnya. Oke anak-anak ya, silakan.
Ya, kita masuk pada penugasan untuk kalian. Yang pertama, ya. Siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Yang kedua, siapakah tokoh yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna untuk manusia? Yang ketiga, siapakah tokoh yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Yang keempat, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Yang kelima, kalian buatlah dalam bentuk video saat kamu membacakan dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Jangan ya, kita masuk pada muatan SBDP. Pola irama dalam bunyi benda, ya. Nah, anak-anak, tentu kalian telah mengetahui bahwa bunyi di sekitar kita itu bisa berasal dari berbagai macam benda. Tidak hanya gelas yang ditoki dengan sendok, ya. Bunyi benda itu anak-anak bergantung pada benda yang bersentuhan, ya. Ada benda yang berbunyi saat digunakan, ya. Misalnya kereta dorong atau mesin tik, ya. Kemudian anak-anak, bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh kita, ya. Misalnya ketika kita bersiul. Nah, kita bersiul berarti kita menggunakan bagian tubuh mana? Mulut, ya, mulut kita. Nah, kemudian teriak, kita dapat menggunakan bagian tubuh kita, yaitu
mulut. Kemudian tepuk tangan. Tepuk tangan bisa menghasilkan bunyi ya ketika tangan kita bersentuhan. Oke, ya. Nah, bunyi anak-anak yang dihasilkan ya dari benda atau bagian tubuh kita ya dapat berupa bunyi panjang dan juga bunyi pendek ya. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah ya. Pola bunyi yang berulang anak-anak akan membentuk pola irama ya. Jadi pola irama dari berbagai bunyi juga kalau digabungkan maka akan menjadi musik ya. Anak-anak dapat membunyikan benda-benda dengan cara-cara berikut ya. Mengetukkan kepalan tangan ke meja ya. Tangan kalian kepal lalu ketuk ke meja. Nah, kemudian kalian dapat menghasilkan bunyi dengan mengetukkan jari-jari ke meja. Kemudian kalian dapat membunyikan benda dengan mengetukkan pensil dengan pensil ya. Kemudian kalian dapat membunyikan benda dengan memukul bagian bawah ember ya. Nah, oke, penugasan bagi kalian pada muatan SPDP adalah yang pertama, apakah semua benda berbunyi sama? Jelaskan. Yang kedua, manusia bersiul menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan berasal dari bagian tubuh, yaitu titik-titik. Yang ketiga, ketika penggaris diketukkan ke meja, maka akan berbunyi titik-titik. Yang keempat, ketika kamu mengetuk pintu rumah akan berbunyi titik-titik. Dan yang kelima, pola irama dari berbagai bunyi dapat digabungkan menjadi titik-titik. Oke, anak-anak. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Dan tetaplah untuk menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara menggunakan masker saat bepergian. Tidak lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak ya. Serta kalian harus selalu tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya jauhkan daripada sakit penyakit ya. Bahkan dijauhkan pula dari penyebaran virus yang sedang ada saat ini ya, yaitu virus corona. Oke ya, anak-anak ya. Dan jika kalian belum menekan tombol like ya atau suka, silahkan klik tombol suka dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap Pak Guru mengupdate video pembelajaran terbaru, kamu dapat langsung mempelajarinya. Demikian anak-anak dan terima kasih.